Halo teman-teman semua, selamat datang di channel yang selalu memberikan inspirasi dan pengetahuan untuk mengelola keuangan dengan bijak serta meraih kesuksesan jangka panjang. Di video kali ini kita akan menyelami 15 ilmu finansial dari Bill Gates yang harus kamu tahu. Bill Gates yang dikenal sebagai pendiri Microsoft sekaligus filantropis dermawan telah menerapkan berbagai strategi keuangan yang tidak hanya menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia, tetapi juga menginspirasi jutaan orang untuk memandang uang dan investasi dari perspektif yang lebih mendalam dan strategis. Dalam video ini kita akan membahas setiap ilmu dengan detail melalui paragraf-paragraf yang panjang dan penuh dengan insight menarik. Kamu akan menemukan cara berpikir yang inovatif, tips praktis untuk menabung dan berinvestasi, hingga cara-cara mengelola risiko serta mengoptimalkan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Kami akan mengajak kamu untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kamu bisa merancang masa depan finansial yang lebih cerah dan stabil. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, pastikan untuk subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kamu. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan konten-konten menarik yang selalu mengedepankan inovasi dan edukasi seputar keuangan. Ayo kita mulai perjalanan inspiratif ini dengan menggali ilmu finansial dari Bill Gates yang akan mengubah cara kamu memandang dan mengelola uang. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ilmu yang pertama, yaitu adalah pentingnya pendidikan finansial. Bill Gates selalu menekankan betapa krusialnya memiliki landasan pengetahuan finansial yang kuat sebelum kita memulai perjalanan keuangan kita. Menurutnya, pendidikan finansial adalah pondasi yang memungkinkan kita memahami dinamika uang, mulai dari alur pemasukan dan pengeluaran hingga strategi investasi yang efektif. Pendidikan ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang konsep dasar seperti anggaran, tabungan, dan investasi, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam berbagai situasi hidup, sehingga kamu tidak hanya mengandalkan keberuntungan, melainkan kecerdasan finansial yang terukur. Seiring dengan kemajuan zaman dan kompleksitas dunia keuangan yang semakin meningkat, memiliki pemahaman mendalam tentang cara kerja uang menjadi sangat vital. Bill Gates percaya bahwa belajar seumur hidup adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan bekal pendidikan finansial, kamu dapat mengidentifikasi peluang investasi yang tersembunyi, menghindari jerat utang yang merugikan, dan membuat keputusan yang lebih cerdas dalam mengelola aset. Sehingga setiap langkah keuangan yang kamu ambil didasarkan pada analisis yang mendalam dan bukan sekedar intuisi semata. Pendidikan finansial juga mengajarkan kita untuk berpikir kritis serta analitis, kualitas yang sangat diperlukan dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. Dengan pemahaman yang komprehensif, kamu akan lebih mudah menilai resiko dan memanfaatkan peluang yang muncul, meskipun dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Hal ini sangat penting karena tanpa dasar pengetahuan yang kuat, kamu bisa saja terjebak dalam keputusan finansial yang terburu-buru dan merugikan di masa depan. Tidak hanya itu, pendidikan finansial juga membuka wawasan kita untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana sistem keuangan bekerja secara global. Kamu akan memahami bagaimana pergerakan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tren pasar berperan dalam menentukan nilai tukar dan harga aset. Pengetahuan ini tidak hanya berguna untuk investasi, tetapi juga untuk mengelola keuangan pribadi dan merencanakan pensiun dengan lebih matang, sehingga kamu memiliki kendali penuh atas masa depan finansialmu. Akhirnya, investasi terbaik yang dapat kamu lakukan adalah investasi dalam pengetahuan. Setiap waktu yang kamu curahkan untuk belajar tentang keuangan dan investasi akan menghasilkan dividen berupa kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan terukur. Dengan pendidikan finansial yang lebih baik, kamu tidak hanya mengumpulkan kekayaan materi, tetapi juga membangun pondasi yang kuat untuk mencapai kebebasan finansial sejati, sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Bill Gates. Kemudian ilmu yang kedua adalah membangun kebiasaan menabung. Menurut Bill Gates, menabung merupakan pondasi utama yang harus dibangun oleh setiap orang, terlepas dari seberapa besar atau kecil penghasilan yang dimiliki. Kebiasaan menabung bukan sekedar menyisihkan sebagian uang dari gaji, melainkan merupakan bentuk disiplin diri yang berperan besar dalam menciptakan rasa aman dan kestabilan finansial di masa depan.
Dengan menabung secara konsisten, kamu sedang membangun jaring pengaman yang akan melindungi dirimu dari situasi darurat atau fluktuasi ekonomi yang tidak terduga. Memulai kebiasaan menabung sejak dini memberikan keuntungan jangka panjang yang luar biasa, bahkan jika yang disisihkan hanyalah jumlah kecil. Seiring waktu, uang tersebut akan bertumbuh secara signifikan berkat prinsip bunga majemuk. Bill Gates sendiri menekankan bahwa menabung adalah investasi pada masa depan, yang mana disiplin dan konsistensi dalam menabung akan membuka peluang untuk memanfaatkan kesempatan investasi yang mungkin muncul tiba-tiba, sehingga kamu tidak terjebak dalam situasi finansial yang mendesak. Menabung bukan hanya soal memotong pengeluaran, tetapi juga tentang merancang anggaran yang realistis dan memahami prioritas keuangan. Dengan perencanaan yang matang, kamu dapat menyeimbangkan antara kebutuhan saat ini dan persiapan untuk masa depan. Bill Gates mengajak kita untuk tidak terbuai oleh gaya hidup konsumtif, melainkan untuk selalu menyisihkan sebagian pendapatan untuk masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Proses ini menuntut kesabaran dan komitmen, karena hasil yang maksimal biasanya datang dari proses yang terus-menerus dan konsisten. Selain sebagai cadangan untuk situasi darurat, menabung juga memberikan kebebasan dalam membuat keputusan finansial. Dengan memiliki dana yang cukup, kamu bisa lebih leluasa mengejar peluang bisnis atau investasi tanpa harus bergantung pada pinjaman atau hutang. Hal ini mengurangi beban pikiran dan memungkinkan kamu untuk mengambil resiko yang terukur dengan keyakinan, karena sudah ada dana yang siap digunakan saat momen penting tiba. Menabung dengan cara ini menjadi cerminan dari kesiapan menghadapi masa depan dengan segala kemungkinan yang ada. Akhirnya, menabung juga merupakan langkah awal untuk membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat secara finansial. Disiplin menabung bukan hanya menciptakan cadangan keuangan, tetapi juga membentuk pola pikir yang mengutamakan perencanaan jangka panjang dibandingkan kepuasan sesaat. Bill Gates seringkali menyebutkan bahwa kesuksesan finansial adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menanamkan kebiasaan menabung sejak dini, kamu tidak hanya mengamankan masa depanmu, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitarmu untuk mengambil langkah serupa menuju kemandirian finansial. Kemudian, ilmu finansial dari Bill Gates yang ketiga adalah investasi sejak dini. Bill Gates selalu mengajarkan kita untuk memulai investasi sedini mungkin, karena waktu adalah salah satu sekutu terbaik dalam dunia investasi. Semakin cepat kamu mulai berinvestasi, semakin lama pula waktu yang dimiliki uang kamu untuk tumbuh melalui proses bunga majemuk. Hal ini memungkinkan akumulasi kekayaan yang signifikan meskipun dengan modal awal yang relatif kecil. Filosofi ini mengajarkan bahwa investasi bukanlah tentang seberapa besar uang yang kamu tanamkan, melainkan seberapa lama kamu membiarkannya berkembang. Investasi sejak dini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai instrumen keuangan dan belajar mengelola risiko secara langsung. Kamu bisa mulai dengan instrumen yang sederhana seperti reksadana atau saham blue chip yang memberikan pengantar yang baik untuk memahami dinamika pasar. Bill Gates percaya bahwa pengalaman investasi sejak muda akan membentuk mentalitas yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan keuangan. Karena kamu akan lebih memahami bahwa keuntungan besar seringkali datang dari investasi yang konsisten dan tahan uji oleh waktu. Proses investasi yang dimulai sejak dini juga mengajarkan kita tentang pentingnya diversifikasi portofolio. Dengan mendistribusikan dana ke berbagai jenis aset, kamu tidak hanya mengurangi risiko, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai sektor ekonomi. Bill Gates sendiri telah menerapkan strategi diversifikasi dalam portofolionya, mulai dari teknologi hingga kesehatan dan energi, yang menunjukkan betapa pentingnya memiliki beberapa sumber pendapatan untuk menyeimbangkan potensi kerugian dan keuntungan. Di samping itu, investasi sejak dini memberi ruang bagi kamu untuk belajar dari kegagalan dan kesalahan. Setiap keputusan investasi, baik yang berhasil maupun yang tidak, akan menjadi pelajaran berharga yang membantumu menyusun strategi yang lebih baik ke depannya. Melalui proses trial and error, kamu akan mengembangkan naluri investasi yang tajam, yang sangat diperlukan dalam menghadapi pasar yang selalu berubah. Bill Gates sendiri telah melalui banyak fase belajar dalam dunia investasi,
Dan pengalamannya inilah yang menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tidak takut mencoba dan belajar dari setiap langkah yang diambil. Akhirnya, melalui investasi sejak dini bukan hanya soal menambah saldo rekening, tetapi juga tentang membangun masa depan finansial yang mandiri dan bebas dari kekhawatiran ekonomi. Dengan berinvestasi sejak muda, kamu menanamkan benih-benih keberhasilan yang akan tumbuh dan menghasilkan buah di masa depan. Ilmu investasi yang diterapkan dengan sabar dan konsisten akan memberikan kamu kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan impian dan tujuan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Bill Gates sepanjang karirnya. Kemudian ilmu finansial dari Bill Gates yang keempat adalah mengelola resiko finansial. Dalam dunia keuangan tidak ada keputusan yang bebas dari resiko. Bill Gates selalu mengingatkan bahwa kemampuan untuk mengenali dan mengelola risiko adalah keterampilan vital yang harus dimiliki oleh setiap individu yang ingin mencapai keberhasilan finansial. Mengelola risiko berarti tidak hanya berhati-hati dalam memilih investasi, tetapi juga memiliki strategi kontingensi yang matang agar setiap langkah keuangan yang diambil tetap aman, meskipun pasar mengalami fluktuasi. Pendekatan ini menuntut kamu untuk selalu berpikir lebih jauh dan merencanakan segala kemungkinan, sehingga risiko yang ada dapat diminimalisir secara efektif. Salah satu cara paling efektif dalam mengelola risiko adalah melalui diversifikasi. Dengan menyebar investasi di berbagai sektor dan instrumen keuangan, kamu tidak akan terlalu bergantung pada satu sumber keuntungan saja. Bill Gates sendiri telah menerapkan strategi diversifikasi yang ketat dalam setiap portofolionya, sehingga jika salah satu investasi mengalami penurunan, aset lain dapat menutupi kekurangan tersebut. Strategi ini memberikan rasa aman dan fleksibilitas dalam menghadapi gejolak ekonomi yang tidak terduga. Selain diversifikasi, riset yang mendalam dan analisis yang cermat merupakan komponen penting dalam mengelola risiko. Setiap keputusan investasi harus didasarkan pada data dan tren pasar yang akurat, sehingga kamu bisa meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian yang signifikan. Bill Gates selalu mendorong untuk melakukan evaluasi secara objektif dan mencari insight dari berbagai sumber, sehingga setiap langkah yang diambil sudah mempertimbangkan segala aspek resiko yang mungkin muncul. Dengan pendekatan ini, kamu akan lebih siap dalam menghadapi tantangan yang datang dari dinamika pasar global. Mengelola risiko juga berarti mempersiapkan dana darurat sebagai pelindung ketika kondisi pasar sedang tidak mendukung. Dana cadangan ini akan memberikan kamu ruang bernafas untuk tetap tenang dan membuat keputusan yang rasional, tanpa harus terpaksa mengambil tindakan yang terburu-buru. Bill Gates menganggap dana darurat sebagai jaring pengaman yang sangat penting, terutama bagi para investor dan pebisnis, karena hal ini memungkinkan kamu untuk bertahan di tengah situasi ekonomi yang menantang sekaligus membuka peluang untuk investasi baru saat kondisi mulai membaik. Terakhir, kemampuan untuk belajar dari pengalaman, baik itu keberhasilan maupun kegagalan, adalah aspek esensial dalam mengelola risiko finansial. Setiap keputusan yang tidak berjalan sesuai rencana harus dijadikan pelajaran untuk menyusun strategi yang lebih baik di masa depan. Bill Gates sering mengingatkan bahwa kegagalan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita cara untuk lebih cerdas dalam menghadapi resiko. Dengan mengevaluasi setiap langkah yang diambil, kamu akan semakin terasa dalam mengidentifikasi resiko sejak dini dan merumuskan strategi mitigasi yang efektif, sehingga setiap keputusan finansial dapat diambil dengan lebih percaya diri dan terukur. Kemudian yang kelima adalah diversifikasi pendapatan. Diversifikasi pendapatan merupakan strategi kunci yang sering ditekankan oleh Bill Gates untuk mencapai kestabilan finansial. Dalam dunia yang dinamis dan penuh ketidakpastian, mengandalkan satu sumber penghasilan saja merupakan resiko yang sangat tinggi. Dengan memiliki berbagai aliran pendapatan, kamu tidak hanya mengurangi ketergantungan pada satu sumber, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai sektor ekonomi yang mungkin berkembang dengan pesat di masa depan. Pendekatan ini mengajarkan bahwa fleksibilitas dan inovasi adalah modal utama dalam menghadapi tantangan keuangan global. Praktik diversifikasi pendapatan bisa diterapkan melalui berbagai cara, seperti investasi saham,
properti, bisnis sampingan, atau bahkan pendapatan pasif dari sumber digital. Bill Gates sendiri telah berhasil mendiversifikasi portofolionya dengan cermat, sehingga jika salah satu sektor mengalami penurunan, sumber lain dapat menutupi kekurangannya. Dengan demikian, kamu tidak hanya melindungi diri dari resiko ekonomi, tetapi juga menciptakan sinergi yang dapat mendorong pertumbuhan kekayaan secara konsisten. Memiliki berbagai sumber pendapatan juga membuka peluang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mencari cara-cara baru untuk menghasilkan uang. Setiap aliran pendapatan yang dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai kebebasan finansial. Bill Gates percaya bahwa dengan terus mencari dan mengeksplorasi peluang baru, kamu akan selalu berada di garis depan dalam menghadapi perubahan pasar. Diversifikasi ini bukan hanya soal menambah saldo rekening, tetapi juga tentang membangun ekosistem keuangan yang resilient dan adaptif terhadap perubahan zaman. Selain meningkatkan keamanan finansial, diversifikasi pendapatan juga memberikan kamu kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat yang berbeda. Dengan mencoba berbagai usaha dan investasi, kamu akan mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang dunia bisnis dan keuangan, yang pada akhirnya akan membentuk strategi yang lebih kreatif dan inovatif. Hal ini juga memungkinkan kamu untuk menggabungkan passion dengan profit, sehingga pekerjaan atau investasi yang kamu lakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan kepuasan pribadi dan rasa pencapaian. Akhirnya, diversifikasi pendapatan mengajarkan kita untuk selalu berpikir ke depan dan tidak bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Dengan memiliki berbagai aliran pendapatan, kamu dapat menghadapi ketidakpastian ekonomi dengan lebih percaya diri dan fleksibel. Bill Gates telah menunjukkan bahwa keberhasilan finansial sejati datang dari kemampuan untuk beradaptasi dan terus mencari peluang baru, sehingga kamu dapat mencapai stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian ilmu finansial yang keenam adalah menggunakan teknologi untuk keuangan. Di era digital seperti sekarang, teknologi telah menjadi alat yang sangat berharga dalam mengelola keuangan secara efisien dan efektif. Bill Gates yang dikenal sebagai pionir dalam inovasi teknologi selalu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan strategi keuangannya. Dengan memanfaatkan aplikasi dan platform digital, kamu dapat melacak pengeluaran, merencanakan investasi, dan bahkan memantau perkembangan pasar secara real-time, yang membuat pengambilan keputusan finansial menjadi lebih cepat dan akurat. Teknologi modern tidak hanya memudahkan pencatatan keuangan, tetapi juga membuka akses kepada berbagai alat analisis yang canggih. Aplikasi keuangan saat ini memungkinkan kamu untuk melihat data dalam bentuk grafik dan statistik yang membantu memprediksi tren pasar serta memonitor portofolio investasi secara menyeluruh. Bill Gates percaya bahwa kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan keuangan adalah kunci untuk tetap kompetitif, karena hal ini memungkinkan kamu untuk menyesuaikan strategi berdasarkan data yang akurat dan up-to-date. Selain itu, kemajuan teknologi juga membuka peluang untuk berinovasi dalam menciptakan produk-produk finansial baru, dari vintage hingga aplikasi investasi berbasis AI. Setiap inovasi memberikan solusi yang lebih praktis dan efisien dalam mengelola uang. Bill Gates selalu mendorong untuk tidak takut bereksperimen dengan teknologi baru, karena hal ini dapat membuka jalan menuju efisiensi yang lebih tinggi, serta memberikan kamu keunggulan dalam mengambil peluang yang muncul di tengah persaingan global yang semakin ketat. Penggunaan teknologi dalam keuangan juga membantu mengurangi kesalahan manusia yang kerap terjadi dalam pencatatan atau perhitungan manual. Dengan sistem otomatisasi dan integrasi data, kamu dapat memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan tepat, sehingga risiko kesalahan dapat diminimalisir. Teknologi juga memungkinkan kamu untuk mengatur pengingat dan alarm keuangan yang membantu dalam mengelola tagihan dan investasi secara teratur, sehingga setiap aspek keuangan dapat terpantau dengan baik. Akhirnya, menggabungkan teknologi dalam strategi keuangan bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang membangun budaya inovatif yang mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan. Dengan terus mengadopsi alat dan aplikasi terbaru, kamu akan selalu selangkah lebih maju dalam mengelola keuangan, sejalan dengan visi Bill Gates untuk selalu berada di garis depan inovasi.
Teknologi memberikan kebebasan dan fleksibilitas untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang kuat, sehingga kamu dapat merancang masa depan finansial dengan lebih percaya diri dan optimis. Kemudian ilmu finansial dari Bill Gates yang ketujuh adalah fokus pada solusi, bukan masalah. Salah satu filosofi yang sering disuarakan oleh Bill Gates adalah untuk selalu fokus pada solusi daripada terjebak dalam masalah. Di dunia keuangan, menghadapi tantangan dan hambatan merupakan hal yang tak terhindarkan. Namun yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan adalah cara kita merespons masalah tersebut. Dengan mengalihkan perhatian dari keluhan dan kekhawatiran, kamu akan lebih mudah menemukan strategi inovatif yang dapat mengubah situasi sulit menjadi peluang emas. Pendekatan ini mendorong kita untuk berpikir kreatif dan mencari alternatif solusi, alih-alih berfokus pada masalah itu sendiri. Ketika sebuah investasi tidak berjalan sesuai rencana atau terjadi penurunan ekonomi, alih-alih terjebak dalam rasa frustrasi, kamu diharapkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mencari cara-cara untuk mengatasi kendala tersebut. Bill Gates percaya bahwa setiap masalah memiliki titik balik, asalkan kita mampu mengidentifikasi inti permasalahan dan mengubahnya menjadi langkah-langkah strategis untuk perbaikan. Fokus pada solusi berarti mengambil inisiatif untuk mengimplementasikan ide-ide baru, meskipun harus melalui proses trial and error. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak takut mengambil resiko yang terukur, karena dari setiap kegagalan muncul pelajaran yang dapat memperkuat strategi keuangan ke depannya. Bill Gates sering menyatakan bahwa inovasi lahir dari keinginan untuk mengatasi masalah dengan cara yang berbeda dan lebih efektif. Sehingga setiap tantangan sebenarnya merupakan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Sikap proaktif dalam mencari solusi juga membantu membangun kepercayaan diri, baik dalam diri sendiri maupun di mata rekan kerja dan mitra bisnis. Dengan menunjukkan bahwa kamu mampu mengatasi hambatan melalui pendekatan yang positif dan konstruktif, kamu akan mendapatkan dukungan yang lebih luas dan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis serta penuh semangat kolaborasi. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan perbaikan finansial, tetapi juga memperkuat hubungan profesional yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Pada akhirnya, fokus pada solusi merupakan kunci untuk meraih keberhasilan yang berkelanjutan. Dengan mengutamakan langkah-langkah konkret dan inovatif, kamu akan mampu mengubah setiap masalah menjadi batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Filosofi Bill Gates ini mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan terdapat kesempatan untuk belajar dan berinovasi, sehingga masa depan keuangan yang lebih stabil dan progresif selalu terbuka bagi mereka yang tidak pernah berhenti mencari solusi. Kemudian ilmu finansial dari Bill Gates yang ke-8 adalah pentingnya filantropi. Di balik kesuksesan finansial yang luar biasa, Bill Gates selalu menekankan pentingnya untuk berbagi dengan sesama. Filantropi bagi beliau adalah bentuk tanggung jawab sosial yang harus dimiliki oleh setiap orang yang telah mencapai puncak keberhasilan. Dengan mendonasikan sebagian kekayaannya untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, Bill Gates telah menunjukkan bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari jumlah angka di rekening, tetapi juga dari seberapa banyak dampak positif yang kamu dapat ciptakan di dunia. Terlibat dalam kegiatan filantropi bukan hanya soal memberikan sumbangan, tetapi juga tentang menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Melalui yayasan yang didirikannya, Bill Gates telah mengimplementasikan berbagai program inovatif yang mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang kompleks. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan finansial seharusnya tidak hanya dinikmati secara pribadi, melainkan juga dibagikan kepada mereka yang kurang beruntung agar kesejahteraan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Filantropi mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas dan memahami bahwa nilai-nilai kemanusiaan adalah hal yang sangat penting. Saat kamu membantu orang lain, kamu tidak hanya menciptakan dampak positif secara sosial, tetapi juga mendapatkan kepuasan batin yang tidak ternilai harganya. Bill Gates sering mengatakan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk memberi dan berbagi, serta melihat perubahan nyata yang terjadi di sekitar kita akibat aksi kebaikan yang dilakukan. Melalui aktivitas filantropi, kamu juga dapat mengembangkan jaringan dan kolaborasi dengan berbagai pihak
yang memiliki tujuan yang sama untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Kegiatan ini membuka pintu bagi kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama, baik secara profesional maupun pribadi. Dengan terlibat dalam proyek-proyek sosial, kamu dapat melihat bagaimana kekuatan kolektif dapat mengatasi tantangan besar dan menciptakan solusi yang inovatif bagi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Pada akhirnya, filantropi adalah investasi jangka panjang dalam kemanusiaan. Dengan membagikan sebagian dari apa yang telah kamu capai, kamu tidak hanya membantu memperbaiki kondisi hidup orang lain, tetapi juga meninggalkan warisan yang berarti bagi generasi mendatang. Ilmu finansial dari Bill Gates mengajarkan bahwa kekayaan yang sejati akan selalu mengandung unsur kebaikan dan kepedulian, sehingga kesuksesan finansial yang sesungguhnya tercermin dari kontribusi positif yang kamu berikan kepada dunia. Kemudian yang ke-9 adalah belajar dari kegagalan. Kegagalan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan, dan Bill Gates sendiri pernah mengalami berbagai kegagalan sebelum akhirnya mencapai puncak keberhasilannya. Setiap kegagalan memberikan pelajaran yang sangat berharga, karena di balik setiap kesalahan terdapat insight yang dapat membantumu memperbaiki strategi dan pendekatan di masa depan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak pernah takut gagal, melainkan melihat kegagalan sebagai batu loncatan menuju inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam setiap kegagalan, terdapat cerita dan proses pembelajaran yang mendalam. Bill Gates selalu mengingatkan bahwa kegagalan seharusnya tidak menjadi momok yang menakutkan, melainkan sebagai guru terbaik yang memberikan wawasan tentang apa yang perlu diperbaiki. Dengan menganalisis secara mendalam setiap kesalahan yang terjadi, kamu dapat menemukan akar permasalahan dan merancang strategi baru yang lebih cerdas, sehingga pengalaman pahit tersebut menjadi modal berharga untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Mengakui kegagalan dan belajar darinya memerlukan keberanian serta kejujuran terhadap diri sendiri. Hal ini berarti kamu harus mampu menerima bahwa tidak semua rencana akan berjalan mulus, dan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Bill Gates telah menunjukkan bahwa dengan memiliki mentalitas yang tangguh, setiap kegagalan dapat diubah menjadi peluang untuk berkembang dan berinovasi. Sikap ini tidak hanya mengasah keterampilan problem solving, tetapi juga membangun karakter yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Selain itu, belajar dari kegagalan mengajarkan kamu untuk mengambil resiko yang terukur. Setiap langkah yang diambil harus disertai dengan evaluasi menyeluruh terhadap potensi resiko dan keuntungan yang mungkin diperoleh. Dengan memahami bahwa resiko adalah bagian integral dari setiap keputusan finansial, kamu akan menjadi lebih bijaksana dalam memilih jalur investasi yang sesuai dengan tujuan jangka panjang. Bill Gates telah berulang kali menekankan pentingnya berani mengambil resiko yang diperhitungkan sebagai kunci untuk mencapai terobosan dalam bisnis dan keuangan. Pada akhirnya, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik awal untuk perbaikan dan inovasi. Dengan menjadikan setiap kegagalan sebagai batu loncatan, kamu akan semakin siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dengan lebih percaya diri dan strategi yang lebih matang. Ilmu yang dipetik dari setiap kegagalan akan menjadi pondasi kuat yang mendukung kesuksesan jangka panjang, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Bill Gates dalam perjalanan karir dan investasinya. Kemudian ilmu finansial dari Bill Gates yang harus kamu tahu yang ke-10 adalah menjaga etika dan integritas. Menjaga etika dan integritas dalam setiap keputusan finansial adalah salah satu prinsip utama yang selalu ditekankan oleh Bill Gates. Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, memiliki reputasi yang bersih dan dapat dipercaya adalah aset yang sangat berharga. Etika tidak hanya mencakup kejujuran dalam transaksi, tetapi juga komitmen untuk selalu menjalankan bisnis dengan prinsip moral yang tinggi. Sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Dalam praktiknya, integritas menjadi pondasi yang memungkinkan terjadinya hubungan yang saling menguntungkan antara berbagai pihak, baik itu antara rekan kerja, investor, maupun konsumen. Bill Gates percaya bahwa kepercayaan adalah modal utama yang tidak ternilai harganya.
Dengan menjaga integritas, kamu tidak hanya membangun hubungan profesional yang kuat, tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang transparan dan adil, di mana setiap pihak merasa dihargai dan didukung. Menjunjung tinggi etika berarti selalu berpikir jangka panjang, alih-alih mengutamakan keuntungan sesaat yang mungkin bersifat merugikan di masa depan. Hal ini mengharuskan kamu untuk mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan, tidak hanya bagi dirimu sendiri, tetapi juga bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, kamu akan membangun reputasi sebagai pribadi atau perusahaan yang dapat diandalkan, sehingga peluang untuk berkolaborasi dan mendapatkan kepercayaan dari investor serta mitra bisnis pun semakin terbuka lebar. Etika dan integritas juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas. Ketika setiap anggota tim merasa dihargai dan bekerja dalam kerangka nilai-nilai yang sama, kolaborasi akan berkembang dengan lebih harmonis dan produktif. Bill Gates selalu menekankan bahwa lingkungan yang didasari oleh integritas akan memunculkan ide-ide brilian yang dapat mengubah wajah bisnis. Karena setiap orang merasa aman untuk menyampaikan pendapat dan berinovasi tanpa takut akan adanya penilaian negatif. Akhirnya, menjaga etika dan integritas adalah cerminan dari karakter sejati seorang pemimpin. Dengan selalu mengutamakan nilai-nilai moral dalam setiap langkah, kamu tidak hanya meraih keberhasilan finansial, tetapi juga menciptakan warisan yang bermakna bagi generasi berikutnya. Ilmu finansial dari Bill Gates mengajarkan bahwa kesuksesan yang sejati adalah kesuksesan yang dibangun atas dasar kejujuran dan tanggung jawab sosial. Sehingga setiap pencapaian tidak hanya diukur dari segi materi, tetapi juga dari dampak positif yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian ilmu yang ke-11 adalah pentingnya inovasi finansial. Di tengah dinamika pasar global yang selalu berubah, inovasi finansial menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang. Bill Gates selalu mengajarkan bahwa inovasi bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga cara berpikir yang kreatif dalam mengelola keuangan. Dengan memanfaatkan ide-ide baru dan solusi inovatif, kamu dapat menemukan metode-metode baru untuk mengoptimalkan aliran pendapatan, menekan biaya, dan meningkatkan efisiensi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan. Inovasi finansial mendorong kamu untuk berpikir out of the box dan melampaui cara-cara konvensional dalam menyelesaikan masalah. Dalam dunia yang semakin kompetitif, pendekatan inovatif menjadi senjata penting untuk mengatasi tantangan ekonomi yang kerap muncul tanpa diduga. Bill Gates sendiri selalu mencari celah dan peluang untuk menciptakan sistem atau produk baru yang dapat memberikan keunggulan kompetitif, sehingga setiap hambatan berubah menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dengan inovasi, kamu dapat mengidentifikasi peluang-peluang tersembunyi yang mungkin tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Teknologi dan data analitik memberikan wawasan yang mendalam tentang perilaku pasar, sehingga memungkinkan kamu untuk merancang strategi keuangan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan ini mengajarkan bahwa keberhasilan finansial tidak hanya ditentukan oleh keberuntungan, melainkan oleh kemampuan untuk memanfaatkan informasi secara maksimal dan menerjemahkannya ke dalam keputusan yang menguntungkan. Selain membuka peluang baru, inovasi finansial juga mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam operasional keuangan. Dengan mengadopsi teknologi terbaru, mulai dari sistem otomatisasi hingga aplikasi manajemen keuangan, kamu dapat meminimalkan kesalahan dan menghemat waktu yang sangat berharga. Bill Gates selalu mengingatkan bahwa dalam dunia keuangan, setiap detik sangat berharga, dan dengan inovasi kamu dapat mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Akhirnya, inovasi finansial merupakan cerminan dari semangat untuk terus belajar dan beradaptasi. Dengan selalu membuka diri terhadap ide-ide baru dan teknologi canggih, kamu akan selalu berada di garis depan dalam menghadapi tantangan global. Ilmu yang diajarkan oleh Bill Gates menunjukkan bahwa inovasi bukan hanya tentang membuat sesuatu yang baru, tetapi juga tentang memperbaiki dan mengoptimalkan apa yang sudah ada, sehingga setiap langkah menuju keberhasilan finansial menjadi lebih efektif dan berdampak jangka panjang. Kemudian ilmu yang ke-12 adalah menghadapi krisis dengan tenang. Krisis finansial seringkali datang tanpa diduga dan menguji sejauh mana kita bisa mengelola emosi serta strategi dalam menghadapi tekanan.
Bill Gates selalu menekankan pentingnya untuk tetap tenang dan berpikir jernih ketika menghadapi masa-masa sulit. Di tengah gejolak ekonomi, kemampuan untuk tetap tenang bukan hanya memberikan ruang bagi pengambilan keputusan yang rasional, tetapi juga memungkinkan kita untuk melihat peluang yang mungkin tersembunyi di balik badai krisis. Menghadapi krisis dengan tenang berarti memiliki persiapan yang matang, seperti dana darurat dan rencana kontingensi yang telah disusun sebelumnya. Dengan adanya cadangan keuangan, kamu tidak akan terjebak dalam situasi terdesak dan bisa tetap fokus mencari solusi. Bill Gates percaya bahwa persiapan yang matang adalah pelindung terbaik yang dapat mengurangi dampak negatif dari setiap krisis, sehingga kamu bisa menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin dan hati yang tegar. Di tengah krisis, evaluasi kembali prioritas dan tujuan keuangan pribadi sangat penting. Saat kondisi ekonomi tidak mendukung, kamu perlu melakukan penyesuaian dan fokus pada hal-hal yang benar-benar memberikan nilai tambah. Pendekatan ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam kepanikan, tetapi untuk tetap fokus pada langkah-langkah strategis yang dapat mengembalikan stabilitas keuangan. Bill Gates sering menggunakan momen krisis sebagai titik tolak untuk melakukan inovasi dan perbaikan, sehingga setiap kesulitan justru menjadi katalis untuk pertumbuhan yang lebih baik di masa depan. Selain itu, mengandalkan data dan analisis yang objektif merupakan kunci untuk tetap tenang dalam menghadapi krisis. Dengan memiliki akses kepada informasi yang akurat dan terbaru, kamu dapat mengambil keputusan yang didasari oleh fakta, bukan oleh emosi. Pendekatan ini memungkinkan kamu untuk merancang strategi yang lebih tepat dalam mengatasi dampak krisis, serta meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi. Bill Gates selalu mendorong untuk menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan, terutama ketika situasi ekonomi sedang tidak menentu. Pada akhirnya, kemampuan untuk menghadapi krisis dengan tenang mencerminkan kedewasaan dalam mengelola keuangan dan kehidupan. Dengan kesiapan mental dan strategi yang matang, setiap krisis dapat diubah menjadi momentum untuk belajar dan berinovasi. Ilmu yang diajarkan Bill Gates menunjukkan bahwa ketenangan adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi badai ekonomi, karena dengan kepala dingin kamu dapat menemukan jalan keluar yang bahkan lebih baik daripada sebelum krisis melanda. Kemudian ilmu finansial dari Bill Gates yang harus kita ketahui yang ke-13 adalah membangun tim yang kuat. Dalam dunia bisnis, tidak ada satu orang pun yang bisa mencapai puncak kesuksesan sendirian. Bill Gates selalu mengungkapkan bahwa membangun tim yang solid merupakan kunci utama dalam mengimplementasikan strategi keuangan yang kompleks. Sebuah tim yang kuat tidak hanya terdiri dari individu-individu dengan keahlian masing-masing, tetapi juga dari mereka yang memiliki visi dan nilai yang sejalan, sehingga setiap anggota tim dapat saling melengkapi dan mendorong inovasi bersama. Membangun tim yang hebat dimulai dari proses seleksi yang teliti, di mana kamu mencari orang-orang yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan semangat untuk terus belajar. Bill Gates sering menekankan bahwa kualitas sebuah tim tercermin dari kemampuannya untuk bekerja sama menghadapi tantangan, serta kemauan untuk berbagi ide dan solusi secara terbuka. Hal ini menciptakan sinergi yang kuat, sehingga setiap masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan pendekatan yang kreatif dan kolaboratif. Komunikasi yang efektif merupakan pondasi yang tidak boleh diabaikan dalam membangun tim yang sukses. Dengan saling mendengarkan dan menghargai pendapat setiap anggota, ide-ide inovatif akan tumbuh dan berkembang secara alami. Bill Gates percaya bahwa lingkungan kerja yang suportif dan terbuka akan menginspirasi setiap individu untuk mengeluarkan potensi terbaiknya, sehingga keberhasilan yang dicapai bukan hanya milik individu, tetapi milik seluruh tim secara bersama-sama. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia juga sangat penting untuk menjaga kekuatan tim. Dengan memberikan pelatihan, workshop, dan kesempatan belajar secara terus-menerus, kamu dapat memastikan bahwa setiap anggota tim selalu terbarui dengan tren dan pengetahuan terbaru di bidangnya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membangun loyalitas dan semangat inovasi yang akan terus mendorong tim untuk mencapai target-target yang semakin ambisius.
Pada akhirnya, membangun tim yang kuat adalah tentang menciptakan budaya kerja yang menyatukan visi, misi, dan semangat untuk berinovasi. Ketika setiap orang merasa dihargai dan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama, mereka akan bekerja dengan sepenuh hati dan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ilmu finansial dari Bill Gates menekankan bahwa keberhasilan sejati tidak pernah terjadi secara individual, melainkan merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi dari tim yang solid dan saling mendukung. Kemudian ilmu yang ke-14 adalah menerapkan manajemen waktu dalam finansial. Manajemen waktu adalah salah satu aspek krusial yang sering kali dianggap sepele, namun sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan keuangan. Bill Gates selalu menekankan pentingnya efisiensi dalam menggunakan waktu, karena setiap detik yang terbuang adalah peluang yang hilang untuk meraih keberhasilan. Dengan penerapan manajemen waktu yang baik, kamu tidak hanya dapat memprioritaskan aktivitas-aktivitas penting, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, yang merupakan fondasi utama untuk mencapai kinerja yang optimal. Mengatur waktu dengan bijak berarti merancang jadwal harian yang terstruktur, di mana kamu meluangkan waktu khusus untuk belajar, merencanakan, dan mengevaluasi strategi keuangan. Alat bantu seperti kalender digital, aplikasi manajemen tugas, dan reminder dapat sangat membantu dalam menjaga disiplin dan fokus. Bill Gates yang dikenal dengan jadwal kerjanya yang padat selalu mengalokasikan waktu khusus untuk inovasi, riset, dan pengembangan ide, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan finansial. Selain itu, manajemen waktu juga berarti belajar untuk mengatakan tidak pada aktivitas atau hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan keuangan kamu. Dengan memilah mana yang penting dan mana yang hanya menghabiskan waktu, kamu dapat lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar memberikan nilai tambah. Pendekatan ini membantu kamu menghindari distraksi yang bisa mengganggu proses pencapaian target-target besar yang telah direncanakan dengan matang. Disiplin dalam manajemen waktu juga menciptakan ruang untuk evaluasi diri secara rutin. Dengan mengalokasikan waktu untuk menganalisis hasil yang telah dicapai dan mengevaluasi strategi yang berjalan, kamu dapat terus menyempurnakan metode kerja dan mengidentifikasi area-area yang masih membutuhkan perbaikan. Bill Gates selalu menekankan bahwa evaluasi berkala merupakan salah satu kunci untuk tetap berada di jalur yang benar dan menghindari stagnansi dalam pertumbuhan finansial. Akhirnya, menerapkan manajemen waktu yang optimal tidak hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang bekerja cerdas. Dengan mengoptimalkan waktu, kamu akan menemukan keseimbangan antara produktivitas dan kualitas hidup, sehingga setiap keputusan keuangan diambil dengan pertimbangan yang matang. Ilmu yang diajarkan oleh Bill Gates menunjukkan bahwa setiap menit yang kamu investasikan dengan bijaksana akan menghasilkan dividen berupa kemajuan yang signifikan dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Kemudian ilmu finansial dari Bill Gates yang harus kamu ketahui yang terakhir atau yang ke-15 adalah berpikir jangka panjang. Berpikir jangka panjang adalah inti dari filosofi keuangan Bill Gates, di mana setiap keputusan tidak hanya dilihat dari keuntungan sesaat, tetapi juga dampak yang berkelanjutan di masa depan. Dengan memiliki visi yang jauh ke depan, kamu dapat menyusun strategi keuangan yang tidak hanya fokus pada keuntungan cepat, tetapi juga pada pertumbuhan kekayaan yang stabil dan tahan uji oleh waktu. Pendekatan ini mendorong kamu untuk merencanakan setiap langkah dengan teliti, sehingga setiap investasi dan pengeluaran selalu mengarah pada pencapaian tujuan jangka panjang yang lebih besar. Pendekatan berpikir jangka panjang mengajarkan kita untuk bersabar dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang sering terjadi dalam jangka pendek. Bill Gates selalu menekankan bahwa kesuksesan sejati dibangun atas dasar visi yang kuat dan komitmen untuk terus maju meskipun ada tantangan. Dengan membayangkan masa depan yang cerah dan menetapkan target-target jangka panjang, kamu akan lebih mudah melewati masa-masa sulit dan tetap fokus pada pencapaian impian yang selama ini diidamkan. Dengan merancang rencana keuangan jangka panjang, kamu dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Investasi yang dilakukan dengan pertimbangan jangka panjang akan memberikan ruang bagi pertumbuhan yang signifikan.
terutama melalui mekanisme bunga majemuk dan reinvestasi keuntungan. Bill Gates telah membuktikan bahwa dengan visi yang jauh ke depan, bahkan modal yang kecil pun dapat berkembang menjadi kekayaan yang besar, selama kamu memiliki strategi dan disiplin yang konsisten. Berpikir jangka panjang juga berarti mengutamakan inovasi dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Dalam dunia yang cepat berubah, kamu perlu terus belajar, beradaptasi, dan mencari cara-cara baru untuk mengoptimalkan keuanganmu. Pendekatan ini mendorong kamu untuk tidak terpaku pada metode lama, melainkan membuka diri terhadap ide-ide segar yang dapat mendorong pertumbuhan keuangan secara eksponensial. Filosofi Bill Gates ini mengajarkan bahwa keberhasilan bukan hanya soal apa yang kamu capai hari ini, tetapi juga tentang bagaimana kamu mempersiapkan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Akhirnya, berpikir jangka panjang adalah landasan utama untuk mencapai kebebasan finansial sejati. Dengan memfokuskan diri pada visi jangka panjang, setiap langkah yang kamu ambil akan memiliki tujuan yang jelas dan terukur, sehingga memberikan rasa kepuasan dan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan. Ilmu finansial yang dibagikan oleh Bill Gates menginspirasi kita untuk tidak pernah berhenti bermimpi dan berinovasi, sehingga masa depan yang lebih stabil dan makmur selalu berada di ujung perjalanan yang kita rancang dengan penuh keyakinan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Semoga pembahasan mengenai 15 ilmu finansial dari Bill Gates dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi kamu untuk mengelola keuangan dengan lebih cerdas dan strategis. Setiap prinsip yang telah kita bahas hari ini tidak hanya berlaku dalam konteks investasi dan bisnis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kestabilan dan kebebasan finansial yang kamu impikan. Ingatlah bahwa kesuksesan finansial bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari disiplin, pengetahuan, dan keberanian untuk mengambil resiko yang telah diperhitungkan. Dengan menerapkan pendidikan finansial, menabung secara konsisten, berinvestasi sejak dini, serta selalu berpikir dalam jangka panjang, kamu akan lebih siap dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berubah. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membentuk pondasi kuat untuk masa depan yang lebih cerah. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif serta edukatif lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman dan keluarga yang mungkin membutuhkan motivasi serta strategi keuangan yang telah kita bahas bersama. Teruslah belajar dan berinovasi dalam mengelola keuangan, karena masa depan yang sukses dimulai dari keputusan bijak yang diambil hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga sukses selalu. Sekian dari video kali ini, saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Dan saya juga berharap agar semua ilmu yang sudah kita bahas tadi agar langsung dipraktikkan, tentu saja menurut kadar kemampuan ekonomi atau lingkungan yang sedang kamu hadapi. Karena tidak akan ada gunanya kalau kita hanya mendengar dan menonton, tanpa langsung mempraktikkan apa yang kita lihat dan dengarkan. Karena memang melakukan sesuatu adalah puncak dari sebuah proses pembelajaran. Maka dari itu, langsung terapkan apa yang kamu dapatkan dari video ini, dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman kamu agar mereka juga memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang finansial. Tapi tetap, kalau kamu tidak menerapkannya, tidak akan ada artinya. Karena pengetahuan tidak akan berguna tanpa dilakukan atau diterapkan secara langsung dalam kehidupan setiap hari. Karena hasilnya hanya akan terlihat saat kita bertindak, bukan saat kita berpikir. Sekian, wassalam.